Kajian Islam. Ya, salah satu kekurangan kita yang harus kita akui, kita kurang perhatian dalam masalah adab. Banyak seringkali serangan-serangan terhadap dakwah salafiyah, ya, terlepas itu benar tidaknya, tapi seringkali mereka nyasarnya ke masalah adab. Dan ini harus menjadi introspeksi bagi kita semuanya. Ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah, Salafiyun adalah orang-orang yang sangat memperhatikan masalah adab. Bahkan dimasukkan oleh para ulama dalam kitab-kitab akidah masalah adab itu. Jangan kira bahwasanya Salafiyun itu kencang masalah akidahnya saja, masalah akhlak nomor sekian. Enggak. Justru masalah adab, masalah akhlak dimasukkan oleh para ulama bagian dari akidah. Karena akhlak dan akidah tidak bisa dilepaskan. Ya, seringkali dikaitkan, digandengkan antara akidah dengan akhlak. Contoh, Rasulullah SAW pernah mengatakan hadis yang masyhur, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ini masalah akidah, iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, maka hendaknya dia mengatakan yang baik atau diam. Ini adab. Ya, adab dalam berbicara. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ini masalah akidah. Falyukrim jarah, hendaknya dia memuliakan tetangganya, akhlak, adab. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, masalah akidah. Falyukrim dhaifah, hendaknya dia memuliakan tamunya. Ini masalah akhlak, adab. Ya, coba dicek kitab-kitab akidah seperti Aqidatus Salaf Ashabil Hadis, Aqidah Wasithiyah Syekhul Islam Taimiyah, ya, atau Syarhus Sunnah Al-Muzani. Mereka memasukkan masalah akhlak itu bagian dari masalah akidah. Maka salah kalau kita menyepelekan masalah akidah, masalah akhlak, menganggapnya itu bukan masalah manhaj, ya, nggak penting, yang penting akidahnya, sehingga ya disepelekan masalah akhlak dan adab ini adalah suatu kesalahan yang sangat fatal. Harusnya kita yang sudah ngaji, ya, justru pelopor utama dalam masalah akhlak dan adab. Makanya ikhwan, ya, satu hal yang perlu kita introspeksi dan kita evaluasi, setelah kita ngaji, akhlak kita semakin baik apa tidak? Adab kita semakin baik apa tidak? Dahulu para ulama mengatakan, man izdada ilman walam yazdad bihi huda falyattahim ilma. Siapa yang bertambah ilmunya tapi enggak bertambah baik akhlaknya, adabnya, hendaknya dia mengecek ulang, mencurigai ilmu yang telah dipelajarinya. Pasti ada yang salah. Ada yang salah dalam belajarnya, ada yang salah dalam metodenya, ada yang salah dalam niatnya. Itu perlu kita koreksi. Karena ilmu yang sesungguhnya ilmu yang membuahkan akhlak, ilmu yang membuahkan adab. Kalau ilmu tidak membuahkan akhlak dan adab, berarti ilmunya palsu, ilmu yang tidak bermanfaat. Ya, baik. Pada kesempatan yang berbarokah ini kita akan mempelajari 10 adab Islami. Bukan berarti adab itu cuma 10 saja, bukan. Tetapi kenapa 10 ini? Karena 10 adab ini adalah 10 adab yang sangat diperhatikan oleh syariat Islam, baik dalam Al-Quran maupun di dalam hadis. Yang kedua, karena 10 adab ini adalah 10 adab yang sering kita butuhkan dalam sehari-hari. Ya, kita ingin tema kajian kita itu adalah yang dibutuhkan sehari-hari, sehingga bisa kita praktekkan. Ya, jangan dianggap sederhana, sepele, tapi ilmu yang sesungguhnya itu adalah ilmu yang bisa kita praktekkan. Itu yang paling penting.
Ya, karena hakikat ilmu adalah ilmu yang dipraktekkan, ilmu yang diamalkan. Buat apa kita belajar, ya, kesana kemari, menghadiri kajian-kajian, ya, tapi tidak kita praktekkan, hanya sekedar wawasan, hanya sekedar wacana pengetahuan. Ya, kalau pengetahuan, kalau ilmu cuma sekedar wacana, orang yang paling berilmu Mbah Google. Ya, nah, mau cari apa aja ada di dia. Ya, tapi bukan itu. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang diamalkan. Baik. Kita langsung saja masuk pada poin yang pertama, yaitu adab salam. Ya, adab salam. Ana ambil pembahasan 10 adab ini dari kitab Syekh Saleh Al-Utsaimin yang berjudul Al-Adabul Asra, 10 adab. Beliau membahas terlebih dahulu adab yang pertama adalah adab salam. Idza laqita musliman fasallim alaih. Kalau kamu bertemu dengan seorang muslim, ucapkanlah salam kepadanya. Qailan assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesejahteraan untuk kalian, rahmat Allah untuk kalian, dan keberkahan untuk kalian. Wa in sallama alaik, kalau dia menjawab, ya, kalau ada orang yang salam kepadamu, fakul, maka jawablah waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 adab dalam salam yang disebutkan oleh penulis. Pertama adalah kalau kita bertemu dengan seorang muslim, maka hendaknya bagi kita untuk salam. Jika kita bertemu ada 2 macam. Bertemu secara langsung, ya, bertemu secara langsung, tatap muka, offline, atau secara tidak langsung. Bertemu tapi tidak langsung. Sekarang bisa. Secara apa? Online, nelpon. Ketika kita mau menelpon, ucapkan juga apa? Salam. Ya, ucapkan juga salam. Tapi di sini syaratnya kalau engkau bertemu dengan seorang muslim. Adapun non-muslim, orang-orang kafir, Yahudi, Nasrani, Majusi, Buddha, Hindu dan lainnya, maka jangan ucapkan salam kepada mereka. La tabda'ul yahud bisalam. Jangan kamu memulai kepada orang-orang Yahudi dengan salam. Karena salam itu, ya, doa yang baik, selamatan, keberkahan, rahmat, dan mereka tidak layak untuk mendapatkannya. Ya. Taib. Jadi adab yang pertama adalah kita dianjurkan ketika bertemu seorang muslim untuk apa? Salam. Dan ini adalah hak seorang muslim terhadap muslim yang lain. Hakul muslimi alal muslimi sittun. Hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya ada 6. Salah satunya idza laqitahu fasallim alaihi. Kalau kamu bertemu dengannya, ucapkanlah salam kepadanya. Dan manfaat kita mengucapkan salam ini luar biasa. Apa? Menjadikan kita saling mencintai. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tadkhulunal jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbau. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman, dan kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai. Maukah aku tunjukkan, aku beritahu kepada kalian suatu amalan, jika kalian melakukannya kalian akan saling mencintai. Apa itu? Afsus salama bainakum. Sebarkan salam di antara kalian. Dengan kita mengucapkan salam, ini akan menjadikan kita saling apa? Mencintai. Dan itu adalah salah satu tujuan syariat. Syariat menginginkan kepada kita agar kita saling mencintai sesama muslim. Karena kita adalah umat yang bersaudara. Innamal mu'minuna ihwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Bahkan luar biasa, Nabi SAW mengabarkan tentang keutamaan salam ini. Innal mu'mina idza laqiyal mu'mina fasallama alaihi wa akhadha biyadihi
tanasarat khotayahu kama yatanasaru waraqus syajar. Seorang mukmin apabila bertemu dengan mukmin lainnya lalu mengucapkan salam dan berjabat tangan, rontok dosa-dosanya sebagaimana daun-daun rontok dari pohonnya. Masya Allah, ini anjuran, keutamaan bagi kita untuk apa? Salam. Apa beratnya kita mengucapkan salam? Ya, maka ini motivasi bagi kita. Jangan malah mengganti dengan yang lain. Ya, nelpon, halo misalkan. Kenapa tidak salam? Ya, sehingga memberi pahala bagi kita, menggugurkan dosa-dosa kita. Kalau halo nggak dapat pahala, ya walaupun boleh sih, tapi nggak dapat pahala antum. Tapi kalau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dapat pahala, menggugurkan dosa. Ya, maka ini anjuran bagi kita. Atau kita kadang-kadang nih juga kalau naik sepeda motor, kadang nggak salam, klakson, ya, klakson. Apakah klakson dapat pahala? Apakah itu salam? Enggak. Ya. Nah, jadi mari kita biasakan, praktekkan ya, ketika bertemu dengan sahabat kita, tetangga kita, sebarkan salam. Ya, itu akan menjadikan kita saling apa? Mencintai. Ya. Taib. Yang kedua dari hadis ini, dari perkataan ini, adab yang kedua adalah ketika kita salam, lafadznya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini yang paling sempurna nih. Yang paling sempurna lafadznya seperti itu, lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 tingkatan dalam lafadz salam. Yang paling sempurna ini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tingkatan yang kedua, assalamualaikum warahmatullahi sampai warahmatullahi. Tingkatan yang ketiga, assalamualaikum. Boleh juga. Jadi lafadz salam itu ada 3 tingkatan. Yang paling tinggi, tingkatan pertama, lengkap 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tingkatan yang kedua, 2. Assalamualaikum warahmatullahi. Tingkatan yang ketiga, 1. Assalamualaikum saja. Ya, perhatikan di dalam doa salam itu ada 3 doa. Dan semuanya kita butuhkan. Nah, ini perlu kita pahami. Ya, kenapa sih kita dianjurkan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh? Karena ini 3 hal ini sangat-sangat kita butuhkan. 1, assalamualaikum, keselamatan. Siapa yang nggak pengen selamat? Didoakan selamat. Semua kita mau selamat. Bahkan orang Indonesia banyak namanya selamat, saking pengennya selamat. Bahkan ada yang KTP-nya namanya selamat dunia akhirat. Mantap ya. Nah, jadi kita semuanya pengen selamat, terutama nanti selamat di akhirat, selamat dari neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Selamat di dunia dari kecelakaan, dari bahaya, dari COVID, ini kan? Nah, ini yang pertama. Yang kedua, warahmatullah. Semoga Allah SWT menyayangi kalian. Siapa yang nggak pengen disayang? Apalagi yang menyayangi kita adalah Allah SWT. Disayang istri aja seneng, disayang anak aja seneng, apalagi kalau yang sayang sama kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga adalah wabarakatuh, keberkahan untuk kalian. Apa berkah itu? Ini juga banyak juga nih. Berkah warung, berkah apotik, berkah. Ya, bahkan dokternya juga kadang dokter berkah. Ya. Pengen dapat barokah. Apa barokah itu? Barokah itu artinya al khairul katsir ad-daim. Barokah itu bukan berkatan itu ya, bukan. Ya. Walaupun itu juga salah satu barokah itu. Tapi bukan hanya itu saja. Barokah itu artinya kebaikan yang banyak, yang terus-menerus, langgeng. Itu namanya barokah. Dan kita dianjurkan untuk mendoakan keberkahan tuh. Makanya ketika ada yang nikah, doanya apa? Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Didoakan dengan keberkahan. Kalau ada yang nikah lagi, doanya apa? Hah?
Ya sama aja. Barakallahu laka wa baraka alaik. Kalau ada yang punya anak, barakallahu laka fil mauhub. Jadi kita dianjurkan untuk apa? Mendoakan keberkahan, karena kita semuanya butuh berkah. Ya, berkah. Taib. Yang ketiga, poin dari adab salam adalah kalau ada yang mengucapkan salam kepada kita, maka wajib bagi kita menjawabnya. Perhatikan, kalau memulai salam hukumnya sunnah muakkad. Kalau menjawab salam hukumnya wajib. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 86, wa idza huyyitum bitahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Jika kalian diberi salam maka jawablah. Ini perintah. Makanya para ulama mengatakan menjawab salam hukumnya wajib. Kalau memulai salam hukumnya sunnah. Tapi mana yang lebih utama? Memulai salam atau jawab salam? Memulai tadi hukumnya sunnah, menjawab wajib. Sunnah berarti lebih utama daripada wajib, betul? Baik, saya ulang, mana yang lebih utama, memulai salam atau jawab salam? Memulai salam. Oke. Hukum memulai salam sunnah, menjawab salam wajib. Berarti sunnah lebih utama daripada wajib. Taib. Ya, memulai salam lebih utama. Wa khairuhuma alladzi yabda'u bisalam. Yang paling bagus adalah yang memulai salam. Ya. Tapi ini tidak dikatakan bahwa sunnah lebih utama daripada wajib. Ya. Kenapa demikian? Karena ini ada melakukan yang wajib kemudian lebih, kayak seperti orang yang wudu yang wajib itu sekali, kalau 3 kali sunnah, kalau 3 kali hukumnya sunnah. Yang lebih utama sekali apa 3 kali? Yang 3 usapan itu lebih utama. Kenapa itu lebih utama? Karena yang wajib sudah, itu tambahannya. Ya, maka itu lebih baik. Boleh nggak salam kepada akhwat? Ikhwan salam sama akhwat, boleh apa enggak? Ya, atau buaya darat? Katanya salamnya ikhwan, assalamualaikum ukhti. Taib, boleh apa tidak? Taib, patokan boleh apa tidak tergantung kepada apakah itu menimbulkan fitnah atau tidak. Jika tidak menimbulkan fitnah maka boleh. Misalkan seperti ini, kajian, kan ada laki ada akhwat juga, tapi insya Allah tidak menimbulkan fitnah, ya, karena bareng-bareng. Tapi kalau itu menimbulkan fitnah, ya, ada yang disasar nih satu misalkan, ya, wah ini cakep nih misalkan, ya, akhirnya kemudian dijapri, nah ini nggak boleh karena menimbulkan fitnah. Darul mafasid muqaddamun min jalbil masalih. Para ulama mengatakan membendung kerusakan lebih utama daripada mendapatkan kebaikan. Betul salam itu baik, tapi kalau itu menimbulkan fitnah, menimbulkan kerusakan, ya, madharat, maka tidak boleh. Apalagi ya fitnah wanita sangatlah dahsyat. Nabi bersabda, "Ma taraktu fitnatan adharra ala ummati min fitnatin nisa'i ala rijal." Aku tidak meninggalkan sebuah fitnah yang lebih besar bagi kaum laki-laki daripada fitnahnya wanita. Kita harus hati-hati, harus waspada, ya, karena fitnah wanita bahkan lebih dahsyat daripada fitnah setan. Kajian Islam.